Tes ya. Baik, judul kajian pada hari ini adalah membentuk generasi yang hebat dengan Al-Qur'an. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran banyak menyinggung tentang keluarga. Nanti kita bahas ya, ada keluarga yang hebat, ada keluarga yang sinkron, ada keluarga yang tidak sinkron. Nah, kalau kita melihat orang-orang hebat, ternyata berawal dari kesuksesan orang tua. Kadang kita melihat Imam Syafi'i yang begitu luar biasa, beliau bisa ngafal 350.000 hadis, bahkan Imam Hambal itu bisa ngafal 1 juta hadis ya. Luar biasa. Imam Tobari itu kalau dalam lihat sejarahnya, beliau bisa menulis sehari itu 40 lembar. Ya, 40 lembar kitab. Jadi kita nggak bisa ngebayangin tuh ya. Mereka itu yang hebat-hebat luar biasa. Dan ternyata kalau kita lihat sejarah, ini berawal dari peran orang tua. Ya, Imam Bukhari itu hafal 1 juta hadis, ternyata ada seorang ibu yang setiap malam beliau itu sholat tahajud sambil menangis. Nah, ada Imam Syafi'i yang hebat, ternyata di balik kesuksesan Imam Syafi'i itu ada seorang ibu yang rela berkorban harta dan jiwanya demi Imam Syafi'i untuk belajar, gitu ya. Nah, jadi ternyata generasi yang hebat itu berawal dari keluarga. Dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan sering kita baca, wa qalu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal ya? Ya, wa qalu rabbana, kan kita suka doa tuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, karuniakanlah kepada kami azwajina, ya, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan penerus kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, yang sebagai penyejuk mata hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan sebagai pemimpin di masa yang akan datangnya. Allah sebelum menyebutkan wa dzurriyyatina, dalam doa itu Allah menyebutkan azwajina dulu. Artinya apa? Sebelum kita membentuk generasi yang Qur'ani, yang qurrata a'yun, ternyata harus harmonis dulu kita dengan pasangan. Azwajina. Jadi kalau kita ingin memiliki generasi hebat, tapi dengan pasangan kita masih acak-acakan, maka itu hanya mimpi saja. Maka tugas kita itu sebelum membentuk generasi hebat, sudah harmoniskah kita dengan pasangan? Ya, sudah harmoniskah kita dengan suami? Sudah harmoniskah kita dengan istri kita? Karena kalau sudah harmonis, kemudian dididik dengan didikan yang hebat, maka insya Allah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina itu akan kita dapatkan. Generasi yang hebat itu berawal dari peran orang tua, terutama pendidikan Al-Qur'an, ya. Nih, kenapa penting pengajaran Quran itu di dalam atsar atau di dalam kalimat-kalimat para ulama ya, termasuk ini perkataan Imam Suyuti, mengajarkan Al-Qur'an kepada anak merupakan salah satu pilar-pilar Islam. Sehingga mereka tumbuh dalam fitrah. Jadi aslinya anak-anak itu tumbuh dengan fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu apa? Dia lebih cenderung kepada kebaikan.
senang dia kepada kebaikan. Dan sejatinya anak-anak itu senang kepada kebaikan. Nah, kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran, kata Imam As-Suyuti? Karena dengan kita mengajarkan Quran, anak itu akan terjaga kefitrahannya. Anak ketika ngaji itu malunya akan terjaga. Saya punya anak ke-1, kedua itu perempuan. Dari semenjak usia 3 tahun, kalau keluar nggak pakai kerudung tuh dia malu. Bahkan kalau kelihatan lengannya yang perempuan itu dia nggak mau, bisa nangis gitu. Kenapa? Karena malunya, karena fitrahnya kita jaga. Dengan apa? Dengan selalu kita mengajarkan Al-Quran. Dengan sendirinya. Ketika anak hilang rasa malu, berarti ini ada yang salah dalam kita mendidik. Bahkan kata Ibnu Khaldun, mengajarkan Al-Quran kepada anak merupakan salah satu syiar agama yang mulanya dijalankan oleh para ulama. Ketika kita ingin memiliki anak yang hebat, kata Ibnu Khaldun, maka pondasinya adalah Al-Quran. Termasuk Ibnu Khaldun sendiri. Di usia belasan tahun, beliau ini sudah menjadi ahli dalam bidangnya. Ya, ahli sejarah, kenyang kalau ahli makan sekarang nih. psikologi. Bahkan Ibnu Khaldun sendiri bikin satu kitab itu untuk pondasi ilmu semuanya. Nama kitabnya Al-Muqaddimah. Di situ ada psikologi dan sebagainya. Ternyata Ibnu Khaldun hebat itu diawali dari Quran. Termasuk Ibnu Sina. Kalau di barat disebut Avicena ya. Usia 16 tahun beliau sudah pakar kedokteran. Dan ternyata kalau kita lihat sejarah, beliau diawali dari Quran. Sebelum balik sudah hafal Quran. Abu Hanifah itu ahli ya. Beliau salah satu imam madhab, ternyata sebelum balik sudah hafal Quran. Imam Ahmad 10 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Quran. 9 tahun sudah hafal dengan isinya. 11 tahun sudah jadi mufti di Mekah. Ya. Masya Allah kan. Luar biasa. Dan ternyata memang ketika kita memiliki anak yang sebelum balik udah hafal Quran, kita harus sudah siap-siap. Anak-anak kita itu nanti akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Paling enggak mimpin lembaga gitu ya. Insya Allah. Nah, jadi ternyata Quran itu adalah pondasi. Bukan hanya para ulama. Para pemimpin pun dulu diawali dari Al-Quran. Muhammad Al-Fatih ya. Pernah mendengar mungkin? Siapa beliau itu? Panglima perang, sultan, khalifah yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Konstantinopel itu kota mana sekarang? Daerah mana? Turki ya. Dan ternyata beliau itu usianya 24 tahun waktu itu. Ya. Itu masih muda. Zaman sahabat pun yang memimpin peperangan melawan Romawi itu masih muda. Itu namanya Usamah bin Zaid. Ya. Usianya 18 tahun. Dalam riwayat beliau itu sudah punya anak 4. Ya, luar biasa. Ternyata ya memang ya dulu itu orang-orang hebat meskipun muda juga sudah akil lah gitu ya. Jadi pikirannya itu udah luar biasa gitu. Dan ternyata memang Quran itu bisa mendewasakan gitu ya. Kemudian dan ini adalah peran dari orang tua. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu modal apa saja ya kita sebagai orang tua yang harus kita miliki. Ya, kita kembali kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mendidik anak-anak atau anak-anak para sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang hebat. Contoh,
didikan beliau yang sangat luar biasa dari semenjak kecil, Ibnu Abbas ya. Ya, beliau luar biasa. Ada lagi Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Bahkan Abdullah bin Umar itu disebut ulamanya para sahabat. Udah sahabat, ulamanya lagi ya. Dan ini memang peran Rasulullah ini dalam mendidik anak-anak itu sangat luar biasa. Maka ketika kita ingin sukses, kembali lagi kepada akhlak Rasulullah SAW. Terutama kita sebagai orang tua. Apa sifat yang dimiliki oleh Rasulullah ketika mendidik itu? Pertama, ketabahan dan kesabaran. Tabah, sabar. Ya, ini memang mudah diucapkan, sulit diamalkan. Kayak kalau hari Senin, Bu ya, anak nangis yang satu, yang kedua kaos kakinya nggak ada gitu ya. Ayahnya mau kerja, waduh capek gitu ya. Harus sabar gitu ya. Ibu coba lihat dalam Quran, Masya Allah ya. Eh, kalimat sobar itu paling banyak diulang. Berapa kali? 90 kali. Ibu. Ada kitabnya khusus. Nggak usah ngitung lagi Ibu, capek. 90 kali. Artinya apa? Ya, kesabaran itu butuh dicoba 90 kali. Jadi kalau belum dicoba 90 kali belum sobar gitu. Kayak ngapal Quran. Kenapa kita nggak hafal-hafal ngapalnya? Ustadz, saya kok sulit ngapal Quran. Baru diulang berapa? Baru 4 kali. Ini belum. Baru 4 kali gitu ya. Kata Hasan, kata siapa? Gurunya Imam Jauzi, belum dikatakan hafalan kalau belum diulangi 50 kali. Ya, belum dikatakan hafalan kalau belum diulangi 50 kali. Jadi kalau ibu masih 9, 8, itu mah baru pura-pura ngakal gitu, Bu. Ya. Jadi sifat dominan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketabahan dan kesabaran. Ya, bagaimana Rasulullah ketika mau melakukan sholat, ya terus di jalan selalu dilemparkan oleh tai onta. Ternyata yang lempar itu seorang pemuda Yahudi. Ya, apakah Rasulullah, besok saya nggak akan sholat lagi, bau. Ya. Oleh Fatimah anaknya dibersihin. Tiap hari itu. Kita kalau sholat ke sini suka ada yang ngelempar nggak? Nggak ada ya. Gitu. Sabarnya Rasulullah. Suatu hari kok ini absen nih, yang ngelempar saya nggak ada. Biasanya ada yang ngelempar. Ternyata orang Yahudi itu lagi sakit. Ditengoklah. Anak remaja itu melihat Rasulullah takut gemeteran. Kirain mau dibalas gitu ya. Ya. Apa kata Rasulullah? Wahai anak muda, kalau ingin selamat masuklah ke dalam Islam. Melihat lembutnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah begitu luar biasa. Akhirnya dia melihat kepada ayahnya, kemudian kata ayahnya, boleh ikutilah perkataan Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak sabar, kira-kira itu masuk Islam? Enggak. Insyaallah. Ya, masyhur ada ceritanya lagi kan. Hadis orang Baduy ya, pipis di mana? Di masjid gitu ya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, izinkan aku memukulinya." Ya, Masya Allah. Apa kata Rasulullah apa? Jangan. Ya, jangan. Biarkan dia pipis dulu, ambilkan air 1 ember, dibersihkan. Panggillah orang Yahudi itu, orang Baduy itu, wahai fulan, janganlah kau di sini membuang pipis karena ini adalah tempat ibadah. Saya tidak tahu. Orang Baduy kan gitu. Saya ke sini cuma satu tujuan. Saya mencari
yang namanya Muhammad. Mana? Kemudian kata Rasulullah, nih di depanmu itu adalah Muhammad. Dipeluk langsung oleh orang Baduy itu. Izinkan wahai Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Kemudian lemah lembut dan tidak kasar. Ini sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembutnya itu digambarkan oleh para sahabat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabatnya membawa anak bayi. Kemudian anak bayi itu dititipkan ke Rasulullah untuk didoakan. Ya Rasulullah, titip mohon doanya, ini anak kami yang masih bayi itu. Pas digendong tiba-tiba apa? Pipis gitu ya. Kemudian kata orang tuanya, ya Rasulullah, jangan kau kotori bajumu dengan pipis anak kami. Mau diambil tuh. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Biarkan dulu dia pipis dengan puas gitu ya. Nanti kalau sudah pipisnya puas baru kau ambil. Itu lembut Rasulullah. Dan ini kan memang ya sejalan dengan ilmu kesehatan. Anak kalau lagi pipis digetrak sama kita gimana? Langsung berhenti. Itu Rasulullah itu luar biasa. Saat beliau bersujud, sholat itu selalu membawa Umamah, cucunya. Kemudian ketika sujud, kata para sahabat, kok ini Rasulullah lama banget bersujudnya. Apakah karena dapat wahyu? Lihat, ternyata masih sujud. Dan di atasnya itu ada yang naik kuda gitu ya, naik kuda-kudaan. Siapa dia? Umamah. Ketika selesai, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika sujud lama banget? Kemudian kata Rasulullah, aku tahu di atasku ada penunggang kuda. Namanya Umamah. Ya. Dia naik ke pundakku. Aku tidak ingin mencederai hatinya. Aku ingin supaya dia puas dulu naik kudanya. Setelah aku lihat puas, baru aku bangkit. Sabarnya luar biasa. Makanya bagaimana anak-anak waktu itu nggak betah. Karena akhlak Rasulullah dan sahabatnya pun sangat ramah kepada anak-anak tuh. Betah banget gitu ya. Kalau sekarang kan anak main sedikit di masjid gimana tuh? Awas kamu, besok jangan datang lagi ke sini. Gitu ya. Killer. Akhirnya kata anak-anak, saya mah lebih senang di tempat mainan daripada di masjid. Ya. Coba Ibu pernah kan kalau ke swalayan gitu, toko swalayan, ke Indomart lah gitu yang dekat itu. Bagaimana tuh sambutannya? Selamat pagi atau selamat siang, ada yang bisa dibantu? Masya Allah. Kalau takmir masjid seperti ini betah anak itu ya. Ya, ada apa? Nasi permen. Bu, masjid itu pusat peradaban. Kalau masjid ini misalkan kosong, melompong, jangan salahkan anak-anaknya. Yang harus kita evaluasi itu adalah kitanya. Gitu ya. Anak-anak kasih beng-beng satu-satu gitu ya. Saya dulu kalau belajar, ngajar itu, ngajar anak-anak selalu di saku itu bawa permen. Ya, atau makanan ringan lah gitu ya. Seneng banget anak. Ya, luar biasa. Nah, sekarang mulai udah banyak masjid-masjid ya, Pak. Ya. Kalau jalan-jalan ke Sukabumi, Ibu Bapak mampir ada Masjid Al-Ikhlas, Masjid Sejuta Pemuda. Ibu kalau searching di YouTube tuh ada tuh, di TikTok, di mana? IG gitu. Itu masjid 24 jam. Ini juga 24 jam ya. Insyaallah. 24 jam buka, Bu. Dan jamaah tuh kalau mau ngopi itu disediain semuanya. Ada barista, ada ini. Pokoknya luar biasa itu. Kalau siang-siang ada makan siang. Di sini ada makan siang nggak? Ada. Masih nggak?
Luar biasa, Bu. Yang datang tuh siapa tuh, tukang ojek gitu, Gojek, nggak apa-apa. Karena memuliakan tamu Allah itu luar biasa, Bu, ya. Dan Allah akan berikan lagi yang luar biasa. Itu yang owner-nya kebetulan teman saya tuh. Ya pernah dia bikin, apa namanya, kan sekarang tuh di IG itu menghasilkan ya, Bu. Jadi pernah dia sehari itu dapat 500 juta, Bu. Ya, dengan memvideokan orang yang tidur dikasih bantal, dikasih kasur yang itu. Luar biasa. Jadi jangan khawatir ketika kita menjamu tamu tamu Allah, rezeki kita akan belangsak gitu, Bu, ya. Akan nggak ada. Jadi lemah lembut itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kan ke istrinya saja nyebutnya apa? Ke Aisyah itu, ya Humaira gitu ya. Humaira itu kan, masya Allah, sesuatu yang didamba-dambakan itu, ya. Humaira itu artinya apa? Putih kemerah-merahan, yaitu panggilan sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri saya nggak putih kemerah-merahan gimana Ustaz? Gitu ya. Nyebutnya apa dong? Hajar Aswad itu Ibu. Janganlah Bu ya. Atau apalah panggilan yang apa, yang apa, yang disenangi lah gitu ya Bu, gitu ya. Kemudian hati yang penyayang. Nah, hati yang penyayang. Rasulullah kalau ngajar anak, siapapun dianggap anaknya, itu adalah anaknya sendiri. Ini tergambar juga kepada, eee cucunya ya. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, di hadapannya ada sahabat-sahabat senior. Tiba-tiba kucluk-kucluk ada 2 anak datang, Hasan dan Husain. Ketika sedang berapi-api pidato di hadapan para sahabat, sampai Rasulullah memberhentikan dulu. Sebentar, sahabat-sahabat, ada cucu saya datang. Turun dulu dari podium, dicium dulu, Masya Allah. Itu hati yang penyayang itu luar biasa. Ya. Ketika Rasulullah jalan, itu sangat didamba-dambakan oleh anak-anak para sahabat. Jadi kalau misalkan ada Rasulullah lagi jalan, bilang ke teman-temannya si anak-anak itu, ada Rasulullah, ada Rasulullah. Langsung pada meluk Rasulullah, ada yang meluk pahanya, pinggangnya, kemudian pundaknya. Nanti ketika Rasulullah sudah berlalu, dia bilang kepada teman-temannya, aku tadi pegang paha Rasulullah, aku tadi pegang pinggang Rasulullah, aku tadi pegang pundak Rasulullah." Ya. Jadi jangan sampai kita sebagai ayah itu yang menjadi horor. Enggak mah di sini mah insyaallah ya. Takut anak-anak tuh. Baru dengar motornya tuh, ada ayah, yang satu ke kolong meja gitu ya. Yang satu balik pintu gitu, takut ya. Tapi enggak lah di sini mah ya. Ya. Tapi ada di dunia sana ada yang horor kepada anak, ya. Jadi jadi ayah itu memang karakternya itu harus kayak seperti Umar. Ya, Umar tahu gak Umar? Ya, jadi kalau di dalam rumah kayak kanak-kanak. Tapi kalau di luar kayak seperti, Masya Allah. Maka nanti karakter seorang suami itu gitu. Ya, karakter suami itu gitu. Jadi kalau di luar itu kayak kesatria, ngomongnya aja luar biasa. Tapi kalau di rumah itu tidak menakutkan. Ada cerita seorang sahabat Umar mau konsultasi kepada Umar. Waktu itu Umar sebagai khalifah. Khalifah, Amirul Mukminin. Dia punya masalah, masalahnya apa? Kalau di rumah oleh istrinya itu suka dibawelin. Bawel ya. Sudah suka dibawelin, aduh stres nih punya istri. Waduh, nyerocos mulu gitu ya, ngomong mulu. Saya mah
mau konsul ke Umar katanya. Akhirnya dia berangkatlah dari rumahnya menuju ke rumah Umar. Pas nyampe ke pintu Umar, ternyata Umar sedang menunduk, dikata-katain oleh istrinya. Dan Umar nunduk. Ya Allah, kata sahabatnya, ternyata masalah kita sama. Masalah kita sama. Saya balik lagi katanya. Akhirnya balik lagi itu si sahabat, ya. Tapi kelihatan oleh Umar, dikejarlah oleh Umar. Langkah Umar kan luar biasa. Kalau Umar itu kalau mau naik kuda, kudanya dipecut dulu. Suruh lari, langsung dia naik gitu. Nah, kalau kita kan kuda berhenti aja, takut kan naik. Ya. Umar itu sama seperti itu. Ya, tapi sama istrinya luar biasa. Kemudian kata Umar, wahai sahabatku, kenapa engkau balik lagi? Kalau mau silaturahim, ayo kita silaturahim. Kemudian kata sahabatnya, wahai Umar, kami ini datang ke sini mau konsultasi. Ternyata pas datang ke sini, aduh sama permasalahan kita dan kau lebih parah dari kami katanya. Ya. Kemudian kata Umar, wahai sahabatku, bersabarlah kepada istrimu. Istrimu sudah mendidik anakmu, membersihkan rumah, ya, membersihkan pakaianmu. Udah bersabar. Tunjuk-tunjuk sedikit. Masya Allah, gitu ya Bu. Nenenin adek. Itulah Nenen dulu ya. Seorang Umar bin Khattab. Kamar, kemudian mengambil yang paling ringan dari dua hal yang selama itu tidak dosa. Jadi jangan kaku ngajar tuh. Lihat anak kita baru pulang dari SDIT misalkan. SDIT kan full day ya Bu. Capek nggak Bu? Kadang kalau lagi kurang fit anak itu merah aja. Nah, jadwal hari ini kamu ngafal Qurannya? Iya. Pokoknya ibu nggak mau tahu hari ini kamu harus selesai surat Al-Mutaffifin. Kalau nggak selesai, udah jajan hari lagi ini. bobo dulu kakeknya. Umi stop dulu. Lagi bobo. Gitu? Nggak ada, insya Allah. Nggak kaku-kaku gitu juga kali ya. Lihat anaknya kurang sehat, ya. Lihat anaknya masih merah. Nah, Masya Allah, kamu capek. Ini apa? Iya, jadwal kamu kan ngapal Quran hari ini. Iya, tapi aku gimana kurang sehat. Oh, kurang sehat. Ya sudah, kalau begitu kamu murojaah saja. Tapi murojaah juga aku kunang-kunang matanya, Bu. Oh, ya sudah, kalau begitu kamu tilawah saja. Tilawah juga makin sulit, mah. Ya, tilawah masih pusing. Ya sudah, kalau begitu kamu baca tarjamahnya saja, ya. Boleh baca tarjamahnya saja. Tapi baca tarjamah juga saya makin pusing, mau muntah, gitu kan. Ya sudah, kalau begitu kamu ngaji sana, duduk dengerin temennya saja, nggak usah ngaji. Itu. Jadi fleksibel saja, santai. Yang paling penting bagi kita sehari itu selalu anak bersama Al-Quran. Dengerin Quran dapat pahala nggak? Dapat. Fa'idha quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ya. Apabila didengarkan Al-Quran, dengarkan, perhatikan la'alakum turhamun. Maka kamu akan mendapatkan rahmat. Dengerin aja dapat rahmat gitu. Ya. Jadi jangan terlalu kaku. Lunak, fleksibel. Ya, lunak, fleksibel. Makanya kenapa di MK ini nggak setiap hari. Karena tahu anak-anak itu kan belajarnya juga setiap hari full juga kan. Ada yang di sekolah SD, ada yang di SMP mungkin. Maka kita ambil seminggu dua kali. Dulu yang membuat halakoh Quran itu pertama ada yang menyebutkan Abu Darda, ada yang menyebutkan Ibnu Mas'ud ya. Dalam riwayat Abu Darda itu selalu membuat halakoh di setiap hari Rabu kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada murid-muridnya bilang,
Wahai Abu Darda, kenapa engkau nggak setiap hari saja bikin halaqah seperti ini? Kemudian kata Abu Darda, bukannya aku nggak mau, tapi khawatir kamu bosen. Jadi ya itulah Bu, kadang apalagi ngapal Quran, itu bosen gitu ya, mudah bosen. Lunak, fleksibel. Menjauhi sifat marah, ya. Nah, ini juga yang dihindari oleh Rasulullah SAW, yaitu marah kepada anak. Makanya yang tidak marah, nggak tanggung-tanggung, rewardnya adalah surga. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan dengan Umar ibnul Khattab. Rasulullah waktu itu pakai sorban. Didatangilah oleh seorang badui, kemudian diambil ya dengan paksa si sorbannya itu. Hai Muhammad, lepaskan sorban ini. Kasihkan buat aku. Kemudian kata Umar bin Khattab apa? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggalnya. Masya Allah, itu kerasnya Umar kan luar biasa. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan Umar, jangan. Ya, akhirnya dia lepaskan itu sorbannya. Wahai fulan, nih sorban saya. Dipeluklah oleh badui itu. Wahai Nabi Muhammad, sebetulnya aku ini hanya menguji kehebatan akhlakmu saja. Aku tidak mau sorban ini. Langsung dia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki sifat, yang kedua adalah sinkronisasi orang tua. Ingat dalam Quran banyak menyinggung tentang keluarga. Ada keluarga yang sinkron, ada keluarga yang kurang sinkron. Dan ini akan mempengaruhi generasi. Kesalehan ayah, kesalehan ibu itu akan membentuk generasi yang hebat. Sebaliknya, kemaksiatan ayah, kemaksiatan ibu, maka akan meruntuhkan generasi hebat. Jangan dikira maksiat itu nggak ada ngefek. Ada efeknya. Contoh, dalam Quran ada keluarga yang sinkron. Keluarga siapa? Ada yang tahu? Dalam Al-Quran, Bu, yang disebut uswatun hasanah, ya, uswatun hasanah itu hanya ada 3 tempat. Satu dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 21, uswatun hasanah itu ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dalam surah Al-Mumtahanah, ayat 4. Ini uswatun hasanahnya ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Mumtahanah ayat 6. Penguatan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa hanya 2 nabi ini saja yang disebut uswatun hasanah? Karena 2 nabi ini yang paling perfect. Ya. Makanya dalam tahiyat pun yang disebut tuh siapa nabi siapa? Muhammad dan Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena 2 nabi ini saling melengkapi dan sinkron dengan keluarganya. Anak-anaknya pun hebat-hebat. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak berapa? KB 2. Itu masalah ya. Berapa Bu? Tahu nggak? Kita belajar ya sejarah. 7 ya. Benar nggak Bu? Yang meninggal di usia dini siapa? Laki-laki semuanya. Ibrahim Qasim. Yang sampai dewasa, yang sampai berkeluarga, laki-laki apa perempuan?
perempuan. Perempuan. Ya, anak laki-lakinya meninggal di usia dini. Jadi kalau ibu ingin menjadi ya mensukseskan anak perempuan sampai hebat-hebat, contohlah siapa? Nabiullah Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ibrahim anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ada nggak perempuan? Dalam tafsir nggak ada. Sampai hebat-hebat, sampai sukses-sukses. Itu anak laki-laki. Kalau ibu ingin sukses anak laki-lakinya, contoh siapa? Nabi Ibrahim. Kalau ingin sukses mendidik anak perempuannya, contoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi itu luar biasa. Dua nabi itu sangat melengkapi. Nah, kembali lagi dalam Al-Qur'an banyak disinggung tentang keluarga. Ada yang sinkron, ada yang tidak sinkron. Yang sinkron bahkan disebut nama surah. Ada yang tahu? Surah Ali Imran. Ali artinya bukan Al Imran ya, tapi Ali Imran, keluarga Imran. Siapa Imran itu? Dalam riwayat orang biasa, bukan nabi, hanya sebagai tukang kayu. Riwayat ya, sebagian riwayat ya yang menyebutkan. Ada juga yang menyebutkan dia nabi gitu ya. Tapi intinya dia itu manusia pilihan Allah, manusia hebat. Menikah dengan seorang wanita yang salehah, namanya ada yang tahu? Hana. Hana. Dari Hana itu lahir orang hebat karena sinkron. Anaknya hebat, Imronnya hebat. Siapa? Maryam. Siti Maryam. Dari Maryam berhenti enggak? Tidak. Lahir yang hebat lagi. Siapa? Isa. Bahkan sekarang masih ada. Masih hidup. Nanti di akhir zaman dalam hadis kan akan turun. Membunuh siapa? Dajjal. Usianya berapa? Usianya 30 tahun. Ke atasin. Kemana? Di langit. Ya. Dan di langit itu nggak kemakan usia. Nanti turun usia 30. Masih imut-imut 30 tahun. Itu ya. Nah, ada sebaliknya. Ada yang suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Siapa dia? Lut. Siapa lagi? Nuh. Maka muncullah salah satu anaknya ada yang durhaka. Tapi bukan berarti tidak sukses Nabi Nuh mendidik. Tetap, ini bagian dari ujian. Siapa dia yang tidak soleh? Salah satu anaknya Nabi Nuh? Kan'an. Ya, bahkan dia diazab mati karena nggak mau beriman kepada Allah. Kata para ulama karena kurang sinkronnya antara seorang suami dengan istri. Ya, pengen punya anak kayak Kan'an. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang sebaliknya, Bu. Istrinya soleha, suaminya bangkawarah gitu ya, durhaka. Siapa dia? Fir'aun. Siapa istrinya namanya? Asiyah. Dalam riwayat, dalam tafsir diceritakan nggak punya generasi yang hebat. Tidak. Bahkan apa efeknya ketika suaminya durhaka? Setiap malam Asiyah ini itu menangis dan berdoa kepada Allah. Ya Rob, lindungi aku dari Fir'aun dan bangunkanlah aku rumah di surga. Masya Allah. Padahal di dunianya itu luar biasa, harta mungkin nggak kurang. Tapi ini rintihan seorang istri kalau memiliki suaminya yang durhaka. Maka kalau ibu kurang sinkron dengan suaminya, hati-hati ibu. Siap-siap setiap malam ibu menderita. Bang sholat ayam aja nggak sholat, deg hati. Menderita. Ya. Bang tahajud ya bang, tahajud. Yang penting saya mah sholat aja yang wajib. Sakit. Maka yuk kita belajar kepada orang-orang hebat
agar kita diberikan generasi yang hebat, maka sinkron antara suami dan istrinya. Generasi yang hebat itu ayah bunda berawal dari ayah. Berawal dari ayah. Bahkan berawal dari sebelum dia menjadi ayah. Dalam surah Al-Qasas, dalam surat Al-Anbiya juga dijelaskan. Ini surat Al-Anbiya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim, itu Nabi Ibrahim adalah keluarga yang ideal. Ya, dalam tafsir dijelaskan Nabi Ibrahim itu jarang pulang ke rumah itu. Tapi pendidikannya luar biasa. Ingat kan ketika di Ismail ditaruh di mana tuh? Di lembah yang nggak ada penghuninya, tapi di situ dekat Baitullah. Setelah itu Ibrahim balik lagi, dakwah lagi. Tapi yang paling dikenang oleh anak-anaknya tentang pendidikan Ibrahim. Jadi kadang orang tua itu, ayah itu kadang dia jarang, tapi karena koneksinya dengan Allah luar biasa, itu jadi luar biasa dalam pendidikannya. Nah, bagaimana Ibrahim ini membentuk dirinya, ya, membentuk kesalehannya itu sebelum dia menikah. Ingat kan Ibrahim bagaimana, ya, ketika masa-masa pencarian Tuhan, ya. Bahkan setelah itu pas remaja dia menghancurkan apa tuh? Menghancurkan berhala. Pas menghancurkan berhala itu kan ditangkap Ibrahim. Kamu ya, hai anak kecil yang menghancurkan berhala. Itu belum nikah. Tapi lihatlah bagaimana ketauhidannya Ibrahim. Ketika diikat oleh Namrud, mau dimasukkan ke mana? Api, ya, apinya gede. Bahkan kalau ada burung melintas di atas, itu pasti kebakar, saking gedenya. Pas diikat itu, siap dilemparkan, datang malaikat gunung. Kata malaikat gunung, wahai Ibrahim, mintalah kepada aku, kalau kamu minta, aku hancurkan Namrud dan belantaranya. Coba Bu, kalau ibu udah terikat, mau dilemparkan, datang satpam gimana? Atau polisi. Udah, selamatkan aku. Tapi Ibrahim enggak. Karena kekuatan tauhid itu luar biasa. Kata Ibrahim apa? Wahai malaikat, aku sedikit pun enggak butuh kepadamu. Tapi kalau kepada Allah saya butuh. Ya sudah, kata malaikat, aku pulang. Datang malaikat Jibril. Hai Ibrahim, sahabatku, kalau kau mau, aku hancurkan itu Namrud dan bala tentaranya. Kemudian apa kata Ibrahim? Wahai Jibril, sedikit pun kepadamu aku nggak butuh. Tapi kepada Allah aku butuh. Akhirnya kata Jibril, ya sudah, kamu berdoa aja kepada Allah. Pas mau dilemparkan, apa yang diucapkan oleh Ibrahim? Manteng kepada Allah. Dia mengucapkan, hasbunallah, apa? Wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Ini obat galau, Bu. Obat ketakutan. Sekarang terngiang-ngiang. Itu doanya Ibrahim. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Dilemparkan langsung Allah di situ. Qulna ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kau jadi dingin dan selamatkanlah untuk Ibrahim. Akhirnya api di seluruh dunia pada waktu itu 3 hari 3 malam nggak panas, Bu. Jadi pada waktu itu yang ngangetin nasi aja mungkin nggak panas, Bu. Karena berkat apa? Berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka Ibu ini penolong, Bu, kalimat ini. Lagi kepepet, Ibu baca ini. Lagi takut, baca. Saya punya cerita dulu. Ketika saya
ngebebasin lahan di ngebebasin gedung di Depok Timur, Bu. Waktu itu sudah jatuh tempo, kurangnya 50 juta. Masya Allah. Ini waktu itu masih ingat 720 juta harus terkumpul. Masih kurang 50 juta. Akhirnya saya minta kepada guru-guru itu. Ayo kita bacain hasbunallah wa ni'mal wakil dari mulai subuh. Manteng kepada Allah, tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Dengan izin Allah jam 9, 50 juta itu sudah ketutup. Nah, ini adalah ketawakalan yang luar biasa dan kalimat ini sangat dahsyat. Jadi berawal dari Ibrahim yang kuat tauhidnya. Maka ibu kalau mulung mantu lihat dulu bu, jangan sembarangan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah berkeluarga mah dia jadi rajin sholat. Enggak, rajin sholatnya harus dibentuk dari sebelum menikah. Karena hidayah bukan punya kita. Maka hati-hati. Lihat ya, mau yang mulung mantu siapa gitu kan. Ini suka sholat apa enggak? Subuhnya di masjid apa enggak? Jangan-jangan dia jam 8 subuhnya. Subuhnya berantakan, hidupnya pun akan berantakan, Bu. Ya. Subuhnya, ingat ya, sholat subuh berantakan, maka hidupnya akan berantakan. Kelihatannya aja hebat, kelihatannya aja banyak ini, banyak itu, hartanya. Ya, dikira nikmat padahal laknat. Ya, berawal dari subuh. Kriteria suami soleh nih, ayah-ayah nih. Ini juga buat saya ya, buat taujih buat saya. Minimal ayah ini memiliki sifat satu, memiliki akhlak yang baik kepada istrinya. Insya Allah ya. Jangan sampai ke orang lain mah sering ngasih, tapi ke istri sendiri pelit gitu ya Bu. Ya. Enggak ya di sini mah insya Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah manusia paling baik terhadap keluarganya. Itu Rasulullah SAW. Yang kedua, kriteria ayah itu memberi pendidikan kepada anak dan istrinya. Ya, Ustadz gimana kalau suami saya ilmu agamanya kurang, nggak bisa ngajarin. Nah, bisa memfasilitasi. Kan semangat ibu-ibu kalau dikasih fasilitas. Mau kemana kamu? Mau taklim. Nih jajannya 500.000. Semangat nggak Bu? Semangat ya Bu ya. 500.000 taklim gitu ya. Ya. Ibu-ibu juga kan kalau disemangati pasti semangat Bu. Kata suaminya, Bun, kamu juz 30 udah selesai belum? Belum. Tapi ngapal sih jalan, tapi nggak hafal-hafal gitu ya. Nih, dari ayah, kalau kamu selesai 35 gram emas buat kamu. Semangat nggak, Bu? Semangat biasanya. Reward itu penting sesekali. Untuk apa? Memompa motivasi. Kemudian kriteria ayah itu agar menjadikan anak-anak hebat apa? Dekat dengan anak. Dekat dengan anak. Umar bin Khattab itu kan gitu. Di luar kayak kesatria, tapi di dalam main sama anak. Main petak umpet. Rasulullah kan juga seperti itu. Main. Kemudian kesalehannya terpancar di mata anak-anak. Jadi kalau misalkan ayahnya sudah bilang tidak, udah nggak berani. Kalau ibu kadang sekali ya masih aja. Ayo kita sholat, kata ibunya. Masih main. Ayo sholat yuk, ayo. Masih aja main. Ayo main, ayo kita sholat yuk. Pas ayahnya datang, ayo kita sholat. Langsung.
Kalau enggak itu TV-nya ayah jual gitu ya. Luar biasa itu. Itu terpancar ya. Dan pancar itu karena ruhiyah. Tapi kalau ruhiyahnya jelek ya sama aja. Dan akhlak seorang ayah itu yang paling harus dimiliki adalah memenuhi nafkah, menunaikan ekonomi keluarga yang halal lagi kreatif. Terus kreatif ayah tuh ya. Makanya kenapa dalam surat Nuh itu antara mal dan banin itu selalu digandengkan. Ya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Kalau kalian kata Allah suka beristighfar, maka pertama aku akan berikan hujan yang deras, kemudian aku akan berikan anak dan harta. Kenapa anak dan harta ini selalu digandeng? Karena anak dan harta ini adalah salah satu sakinah dalam keluarga. Ya, salah satu sakinah. Ibu banyak anak, tapi sedikit harta, sakinah nggak Bu? Menderita Bu. Rumahnya tipe 21, anaknya 11. Gimana Bu? Capek gitu. Makanya kenapa anak dan banin ini banin dan mal itu selalu digandeng ya dalam surat Nuh. Surat Nuh juz 29. Banyak harta, nggak ada anak. Hartanya banyak, rumahnya 5, anak nggak punya. Sakinah nggak? Kurang sakinah. Jadi tetap kalau ingin sakinah itu anak ada, harta ada. Nggak mesti harus banyak, yang penting pas gitu ya Bu. Pas lagi butuh, pas ada. Mau umroh, pas